Setiap bisnis pasti mengalami risiko, dan risiko itu selalu beserta di dalam bisnis, yaitu risiko ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak luar, ataupun yang disebut dengan risiko kebangkrutan. Oleh karenanya, akuntansi menyediakan alat informasi yang disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dipergunakan oleh para pihak untuk menilai kemampuan perusahaan di dalam mengelola dalam jangka panjang. Keandalan laporan keuangan sangat diperlukan, karena dengan keandalan itu para pihak dapat menggunakan laporan keuangan itu di dalam rangka monitoring aktivitas bisnisnya. Auditing yang kita kenal di dalam ilmu akuntansi merupakan suatu ilmu yang diperlukan oleh para akuntan. Para akuntan akan menggunakan ilmu ini untuk memperoleh bukti-bukti, dan bukti-bukti ini akan dianalisis untuk memperoleh suatu keyakinan yang memadai dan untuk menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji yang material. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, terdapat perbedaan antara accounting dan auditing. Accounting adalah aktivitas rekonstruksi data keuangan dalam bentuk pengumpulan, pengelompokan, pengiktisaran, atau pengukuran dan pengkomunikasian. Sedangkan auditing adalah aktivitas analitikal, kritikal, investigatif berhubungan dengan dasar-dasar asersi accounting. Kita perhatikan bahwa setiap mahasiswa perlu memahami auditing dengan baik, karena kita melihat bahwa kebutuhan akan mata kuliah ini adalah sangat banyak, apalagi kita sebagai negara yang sedang tumbuh pesat dan memerlukan tenaga-tenaga terampil, independen, memiliki integritas, objektivitas, dan kemahiran profesionalnya di dalam rangka meningkatkan kemampuan penyediaan laporan keuangan yang handal. Dalam bidang auditing dan accounting yang sangat dibutuhkan oleh pebisnis dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang di dalam non-profit organization, maka peran dan fungsi dari auditor adalah sangat diperlukan. Fungsi ini meliputi menyatakan pendapat bahwa laporan itu bebas dari salah saji yang material. Pernyataan yang disampaikan oleh seorang auditor memiliki arti penting bagi para pihak yang membutuhkan, yang menyatakan bahwa para pihak akan lebih percaya bahwa laporan keuangan yang disajikan itu handal. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai, seorang auditor harus memegang teguh beberapa prinsip-prinsip, pegang teguh konsep-konsep independensi, due professional care, objectivity, integrity, dan professional proficiency. Independensi itu harus ada di dalam setiap auditor yang melakukan tugasnya. Objectivity, integrity, dan professional proficiency menjadi tekanan yang kuat
di dalam pendidikan. Jadi di dalam pendidikan akuntansi kita harus menekankan dari segi moral dan etika, di samping kemampuan mahasiswa itu untuk memperoleh pendidikan kemahirannya. Terdapat satu hal yang penting, ialah apa yang disebut dengan professional skepticism dan professional judgment yang ada pada diri seorang auditor. Professional skepticism adalah suatu konsep yang menekankan pada kemampuan manusia dari segi mental untuk tidak menyatakan apa-apa, tidak menyatakan pendapatnya sebelum yang bersangkutan itu melihat bukti yang dia peroleh. Demikian juga yang dikatakan dengan professional judgment adalah suatu kemampuan manusia untuk menilai apakah suatu data yang diperoleh itu adalah data yang valid atau tidak. Professional judgment adalah membutuhkan suatu latar belakang yang baik, membutuhkan satu pengalaman kerja yang cukup, dan membutuhkan pelatihan yang berkesinambungan, sehingga seorang auditor yang memiliki professional judgment yang baik mampu menilai apakah data yang diperoleh atau laporan keuangan yang disajikan oleh entitas itu adalah dengan memiliki bukti-bukti yang handal. Dalam pendidikan auditing yang kontemporer, penekanan pada professional judgment adalah suatu hal yang penting, karena kemampuan seseorang untuk menilai apakah data itu berisiko atau tinggi, berisiko sedang atau berisiko rendah. Dan ini sangat penting dalam upaya untuk melakukan penilaian bahwa laporan keuangan itu harus diperiksa dengan secara efektif dan efisien. Efisiensi yang diperoleh karena kemampuan dari seorang auditor yang memiliki professional judgment yang baik. Seorang auditor yang memiliki professional judgment yang baik akan mampu menilai apakah mana pos-pos di dalam laporan keuangan itu memiliki risiko yang tinggi dan mana yang tidak. Kemudian yang penting kita perhatikan adalah kondisi daripada entitas tersebut dari aspek pengendalian internalnya, sehingga dengan dua faktor, risiko yang terjadi pada pengendalian internal maupun pada risiko bawaan, itu akan membawa dampak pada tindakan-tindakan di dalam perolehan bukti, yaitu mencari bukti yang relevan dan menggunakan sampel yang cukup, dalam pengertian menciptakan suatu prinsip efisiensi, sehingga hasilnya akan memuaskan dengan risiko audit yang relatif rendah. Ini yang menjadi tujuan dari prinsip yang harus dikemukakan oleh seorang auditor. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa di dalam melaksanakan tugas sebagai auditor, maka diperlukan kemampuan prinsip, pelatihan akan bagaimana caranya untuk memperoleh bukti yang handal tadi. Ada 5 asersi yang menjadi penekanan dari seorang auditor. Yang pertama adalah asersi keberadaan dan keterjadian, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, asersi penilaian atau alokasi, asersi presentasi, dan pengungkapan. Dan asersi-asersi ini sangat penting untuk dipahami supaya menjadi seorang auditor yang handal.